فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sekarang kita mulai masuk su'ul khatimah. Tanda dan sebab. Nah, kita awali su'ul khatimah dulu. Makna su'ul khatimah adalah seorang mati di dalam kondisi buruk dan bahkan paling buruknya. Contoh, mati dalam kondisi selingkuh. Wah Allah, mati di hotel sama pasangannya. Yaitu mati ketika goda bencong. Mati, Masya Allah. Ya Allah, su'ul khatimahnya itu paling ngenes. Mati lagi judi, Masya Allah. Dari mulai awal malam judi, kalah menjelang subuh kartu as keluar. Menang. Saking kencengnya banting kartu as, langsung geblak, mati. Ya Allah. Tapi ada yang mati sedang dalam keadaan sujud. Ya. Ada mati dalam keadaan haji, sedang bertarbiyah, nanti dibangkitkan oleh Allah, mulabbiyan labbaik Allahumma labbaik, Masya Allah. Mati dalam keadaan wukuf, yang puncaknya adalah mati dalam keadaan syahid, jihad. Ya, ini mati husnul khatimah. Adapun su'ul khatimah, intinya gini Pak, yang ditakutkan oleh para ulama salafus saleh adalah kondisi menjelang kematian. Saat orang sedang sakaratul maut, yang sadar pingsan dalam kondisi seperti itu, dia didatangi oleh setan. Digoda dengan berbagai macam godaan. Sehingga dia muncul keraguan-raguan terhadap Allah, keraguan-raguan terhadap ahli sunnah, keraguan-raguan di dalam Islam, dan atau dia dibikin pikiran-pikiran dia masih tenggelam di dalam lamunan-lamunan dunia. Ini kata Siddiq Hasan Khan, kondisi su'ul khatimah paling mengenaskan. Apakah memang setan itu bisa hadir pada manusia ketika sakaratul maut? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk tergelincirkan setan ketika mati. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa ketika habis tasyahud sebelum salam apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Apa itu fitnal mamat? Setan hadir ke kita, meragu-ragukan keimanan kita. Makanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, itu ketika saat sakratul maut. Makanya Pak, tafsir ulama, innal ladzina qalu rabbuna thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan saya adalah Allah, Rabb saya adalah Allah, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kapan? Indal ihtidar, kata Imam As-Sa'di. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, malaikat itu turun menenangkan orang-orang yang istiqamah di atas kebaikan dan kebenaran. Apa turunnya? Alla takhafu wa la tahzanu, ketika saat sakratul maut. Masya Allah, ini yang paling mulia. Makanya betul Pak, orang yang terkenal istiqomah zohirnya, soleh batinnya,
saya tidak menemukan, kata Imam Az-Zahabi, su'ul khatimah di akhir hayatnya. Siapa yang istiqomah zahirnya, soleh batinnya. Kadang-kadang ada orang secara zahir, Masya Allah, kelihatan orang soleh. Tapi batinnya gemuruh dengan maksiat. Tiap hari pikirannya kepada maksiat. Penasaran dengan maksiat. Orang seperti ini, Pak, potensi su'ul khatimah tinggi. Nasallallahu alaihi. Kadang-kadang pikiran maksiat itu melintas. Syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pengen ini, pengen itu, maksiat. Ya, iri dengan kebebasan orang-orang ahli maksiat. Ingin menikmati syahwat ini, syahwat itu, menghayal, lintasan. Makanya pada saat itu hadirin sekalian, kata Allah di dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan teguh, yaitu la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia terbiasa menancapkan tauhid, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat di dalam hatinya, di dalam lisannya, makanya dimudahkan oleh Allah ketika sakratul maut. Dan Pak, tidak mudah orang mengakhiri la ilaha illallah. Makanya Allah jamin surga. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kayaknya surat Ibrahim ayat 27 tadi meneguhkan Allah akan teguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan yang teguh fil hayati dunya. Lihat Pak, apa itu hayatud dunya? Tauhid. Antum meneguhkan, menancapkan, menguatkan la ilaha illallah dengan seluruh konsekuensinya selama di dunia, wa fil akhirah, Allah akan berikan di akhirat. Tapi Pak, apa iya orang bisa menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka, syiriknya kental? Enggak mungkin. Dia setiap hari mendatangkan murka Allah, bahkan suatu yang paling dibenci yaitu syirik. Apa gentle dia mengatakan agama saya Islam? Islamnya cuma KTP. Apa sportif dia akan mengatakan Nabi saya adalah Muhammad? Sunnah-sunnahnya dilecehkan. Nah, itu. Na'udzubillah. Makanya orang-orang yang musir, orang-orang yang sekarang ini keras kepala di dalam maksiat, dosanya berlipat ganda. Meskipun awalnya itu dosa kecil. Makanya Pak, dosa kecil itu bisa membesar karena dua. Satu, posisi orang yang melakukan maksiat. Tempatnya di mana? Di Masjidil Haram, beda. Pelaku yang melakukan maksiat, ulama, apalagi Nabi, beda dengan awam. Makanya kalau antum bermuka masam sama teman antum, ya, itu paling etika. Kenapa ya dia tadi mukanya agak sedikit gagak beres dia. Gitu. Tapi kalau Rasulullah abasa wa tawalla, ditegur sama Allah. Jadi tempat maksiat itu mempengaruhi pelaku maksiat dan yang tidak kalah pentingnya, perilaku maksiat. Terus menerus enggak? Keras kepala enggak? Itu. Dan enggak sedikit kaum muslimin seperti itu. Ada yang keras kepala, ditegur dengan berbagai macam apa? Teguran. Ya. Subhanallah. Saya dulu hidup di tengah orang-orang ahli tradisi. Ya. Yang tahlilan, sholawatan, manaqib biasa. Ya. Ana berjanji itu hafal dulu. Ya, walaupun sekarang masih dikit-dikit. Ya, hafalnya karena udah
Oh, lebih 40 tahun udah enggak lagu-lagu lagi. Kudu selawatan. Makanya kalau ana belum dapat hidayah sunnah ini, kerjaan saya cuma 2. Nyerang Wahabi sama selawatan. Awal 3 jadi dukun. Nah, itu 3 lumayan itu. Itu keren. Apalagi suara saya nggak jelek-jelek banget kan. Nah, keren, Masya Allah. Ya, sallu ala nabi, salatullah, kan gimana. Tala'al badru, kan enak itu. Ngaji gitu. Habis itu udah selesai. Habis itu qalu, rokok dulu. Qalu, ngerokok dulu. Di kalangan kiai-kiai saya dulu Pak, rokok itu makruh. Kok ada Ustadz Salaf mengatakan halal? Kan lebih aneh itu kan. Pak, saya belum pernah mendapati satu kiai NU yang mengatakan halal. Oh, enggak dapat. Kiai saya dulu yang tukang qalu, bahkan majelis syuro suka rokok. Dengan gitu. Majelisnya syuro. Dan Masya Allah keahliannya ahlul hisab warro'yah. Rokok payah. Nah kan gitu. Lengkap semua. Itu ngomong makruh Pak. Masya Allah. Makanya besok Senin saya akan tuntaskan PR ini. Kita susah-susah didik anak jangan rokok. Ya Allah. Santri saya bisa ngerokok semua nanti. Kalau saya ngerokok. Ini. Ashabul ukhdud apa udud ini kan. Ini ashabul udud. Kalau ashabul ukhdud itu Pak. Rela terbunuh dirinya untuk apa? Kejayaan agama Islam. Ini rela membunuh dirinya untuk kejayaan pabrik rokok. Antum lihat aja bahannya rokok apa? Tembak kau. Bahannya aja ngeri, tembak kau. Iya enggak? Hasilnya apa? Merokok membunuhmu. Masya Allah, Lanier itu tembak kau. Masya Allah, tembak kau, mati. Itu. Akhirnya apa? Merokok membunuhmu. Itu. Membunuhmu, enggak lagi kanker, apalagi asam urat. Itu gangguan kehamilan dan janin, apalagi. Enggak. Insyaallah. Makanya doanya Rasulullah itu Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ini doanya Rasulullah, Rabbana wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah menimpa agama kami. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Ahkamul Quran. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman, lam yabqa minal islami illa ismuhu, tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal ini namanya. Nama-nama Islam tapi enggak sholat. Nama-namanya Masya Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Karim, tapi bohong, nyolong, begal, mencuri. Terus kemudian walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Qur'an kecuali tinggal tulisannya. Bahkan nanti kata Rasulullah, wala yusra fi lailatin min kitabillah walam yabqa fil ardi ayatun wahidatun. Nanti Allah akan tarik seluruh ayat-ayat yang ada di dalam mushaf, tidak tersisa pagi satu ayat pun. Ngebleng. Makanya nanti agama itu tinggal tutur tinular Pak. Ya namanya tutur tinular karena nggak ada rujukan. Sekarang ada, sekarang kita bisa baca Quran. Nih makanya Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Ya.
Paham nggak antum? Usahakan antum hatam minimal berapa? Nah, sekali itu melumrah. Ya Allah, ya. Sekali di 2 kali di dalam sholat taraweh, 2 kali di luar sholat taraweh, minim itu. Caranya gitu. Antum kalau nggak hafal nggak apa-apa, pakai mushaf seperti ini. Ya segini-gini sedang mushaf ini tulisan. Ini mata saya masih cukup. Antum kalau umur seumur saya cukup. Kecuali sudah umur 70 itu pakai mushaf gede ya. Kan? Ada. Antum dalam satu rakaat baca 1, 2, 3, berarti 1 malam 3 juz. Kalau satu lembar berarti 1 malam 1 juz. 2 lembar 1 malam 2 juz. 3 lembar 3 juz. 4 lembar 4 juz. Kenapa? Karena antum sholat 10 rakaat. Masing-masing rakaat 4 lembar berarti 10 kali rakaat berapa? Nah, udah hatam. Itu. Enak kan? Enak ngomongnya. Itu kalau ngopi aja minta lama, giliran sholat minta cepet. Makanya masjid yang paling dicari saat ini nih Pak, itu masjid yang paling cepat selesai sholat taraweh. Makanya anak itu paling males kalau sudah disuruh untuk ngimamin sholat di masjid umum. Karena baru baca lam yakunil aja Pak, itu sering didahului makmum. Makmum sujud dulu. Itu satu. Udah gitu baru pertengahan sudah dibatuk-batukin. Wah. Aduh, capek terus. Karena apa? Dia biasa sholatnya itu inna a'tayna kul huwallahu ahad. Itu aja. Itu udah paling panjang. Ana pernah Masya Allah Pak, sholat sama ini. Imamnya baca wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ternyata satu ayat kok. Wah, mana udah siap-siap begini. Wah, ternyata nggak ada lanjutnya. Wah, nak kira selembar. Harusnya alam ahdi ilaikum ya bani Adam. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ni'buduni hadha siratum mustaqim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Kan lumayan gitu. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Allahu Akbar. Bahkan ada yang 21 rakaat selesai 7 menit. Jundal-jundil, jendat-jendat, gebek-gebek, mencolot. Jundal-jundil, gebek-gebek, mencolot. Mas, antum ini mau olahraga, mendingan ke lapangan. Antum sholat untuk siapa? Untuk diri antum, mendingan sekalian aja apa? Karate. Sehat. Atau sekalian fitness. Kalau antum sholat untuk Allah, nggak mungkin seperti itu. Karena apa? Rasulullah pernah mengatakan kepada orang yang sholatnya tidak tumaknina, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah menggunakan kalimat lam. Kembalilah sholat lagi, kamu belum sholat. Lam itu belum. Kalau la, beda. Tidak, ini belum. Hanya gitu, antum cari tarawih yang 1 juz minimal. Kalau enggak sholat di rumah. Tuh, jam 2. Kalau antum menginginkan hatam 4 juz, itu jam 2 bangun. 3 juz, jam setengah 3. 2 juz, jam 3.
Nah itu caranya. Paham nggak? Kok melototin saya, Pak? Ditanya paham kok malah melototin saya, gimana sih? Ini anak salah emang. Oke, udah deh, pulang aja kali. Baik. Ikhwas sekalian, kekhawatiran ulama-ulama salaf di dalam meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena mendengarkan hadis Rasulullah macam seperti ini. Walladzi la ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah. Ada seorang beramal dengan amalan ahlul jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Tidaklah tersisa antara dia dengan nyawanya kecuali satu hasta. Tinggal cuman setengah hari. Fayasbiqu alaihil kitab. Takdir mendahului dia. Faya'mal bi'amali ahli nar, beramal dengan pengamalan ahlun nar, fayadkhuluha, masuk neraka. Makanya Pak, ada seorang dikisahkan di dalam Sahih Bukhari, sangat berani di dalam perangnya. Tidaklah Rasulullah itu di depan, melainkan beliau itu di kanan kirinya. Dan selalu dimanapun itu saat-saat krusial dia ada, ternyata dikatakan oleh Rasulullah dia di neraka. Sahabat yang lainnya enggak terima, ya Rasulullah, sahabat saya, ana tahu dia, huwa finnar, dia di neraka. Itu dia. Ternyata setelah dicek-cek, ternyata dia itu luka parah karena enggak mati-mati, mempercepat kematiannya dengan menusuk pedangnya di perutnya. Bunuh diri. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ada perempuan yang rajin sholatnya, bagus puasanya, dan subhanallah sedekahnya itu hebat. Rasulullah mengatakan, tapi ini orang tersebut, tapi dia tidak menjaga lisannya, hiya finnar, dia di neraka. Tuh, Bu, Ibu, mulut tuh jaga loh. Ada nggak ibu-ibunya? Nah, gue berani karena ada laki-laki nih. Itu kalau sendirian nggak berani Pak saya. Itu. Mulut itu dijaga. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kenapa Pak? Karena masalah perempuan itu surga nerakanya di mulut. Lihat. Kenapa Rasulullah memvonis perempuan banyak menjadi penghuni neraka? Gara-gara apa? Mulutnya. Iya enggak? Antum enggak berani mengatakan iya enggak? Antum jangan takut. Ini jangan-jangan laki-laki macam bertekuk lutut sama istri. Atau ditekuk-tekuk. Ya, sampai lutut. Antum itu, ibu-ibu. Karena dia mengatakan, ketika laki-lakinya berbuat baik sepanjang hayatnya, melihat sesuatu yang tidak mengenakkan sekali saja, si istri itu dengan mudah mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattun, aku tidak pernah melihat kamu baik. Nah, itu kan? Iya enggak? Coba bayangkan Pak, kadang-kadang laki-laki itu dibikin buntu otaknya, sesek dadanya. Ya, dengan siapa? Perempuan. Dengan medok. Apa itu? Ketika ada masalah, diem 1000 bahasa dan hanya menjawab terserah. Kesel nggak sampean? Terserah. Terserah apanya? Anda mau kawin lagi? Terserah. Nah itu kapok loh. Gitu. Jangan, diskusi yang baik. Ngomong yang baik, tata bahasa itu qaulan sadida, qaulan karima gitu. Paham nggak Bu? Kok nggak jawab ini? Udah pulang aja Bu. Gimana? Oleh karena itu terakhir kata Imam Al-Bukhari, la ta'jab binika
jangan kagum dengan imanmu, wa amalika dengan amalmu, wa salatika dengan salatmu, wa saumika dengan saummu, wa jami'u qurabik dan seluruh kebaikanmu. Fa inna dzalika wa in kana min kasbi. Meskipun itu hasil usahamu, tapi antum bisa melakukan itu karunia rahmat Allah. Wallahi ya ikhwan.